Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai elemen dan indikator SDGs, peran pendidikan dalam mewujudkan SDGs dan strategi mewujudkan SDGs dengan dosen pengampu Ibu Filosofia MPD yang disusun oleh kelompok 13, yaitu Novita dan Nurainun Nihaya. Pada materi kali ini, kami akan membahas mengenai apa saja sih elemen dan indikator dalam mewujudkan SDGs itu. 5 elemen kunci dari SDGs. Yang pertama yaitu people, tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, serta memastikan bahwa semua manusia memiliki hak untuk meningkatkan potensi mereka dalam kesetaraan dan dalam lingkungan yang sehat. Yang kedua yaitu planet. Tujuannya untuk melindungi planet ini dari degradasi, termasuk melalui konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mengambil tindakan segera terhadap perubahan iklim, sehingga dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Yang ketiga, prosperity atau kemakmuran, dengan memastikan bahwa semua orang dapat menikmati kehidupan yang sejahtera serta memastikan bahwa kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi selaras dengan alam. Yang keempat, peace atau perdamaian, dengan menumbuhkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan. Yang terakhir yaitu partnership, dengan memobilisasi sarana yang diperlukan untuk melaksanakan agenda ini melalui kemitraan global yang direvitalisasi untuk pembangunan berkelanjutan berdasarkan semangat solidaritas global yang diperkuat. Apa sih peran pendidikan dalam mewujudkan SDGs? United National Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Berikut beberapa peran pendidikan dalam mewujudkan SDGs. Nah, yang pertama yaitu akses dan kesejahteraan. Nah, akses dan kesejahteraan sendiri dalam pendidikan berperan dalam memastikan akses yang lebih luas dan kesetaraan dalam pendidikan bagi semua individu, termasuk mereka yang rentan seperti anak-anak, perempuan, anak-anak dengan disabilitas, dan kelompok masyarakat lainnya yang mungkin terpinggirkan. Nah, yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas adalah landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini mencakup peningkatan kualitas guru, kurikulum yang relevan, serta infrastruktur pendidikan yang memadai. Nah, yang ketiga adalah pengembangan keterampilan. Pada pendidikan berperan dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan, seperti keterampilan digital, kewirausahaan, dan keterampilan sosial. Nah, yang keempat adalah prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, pendidikan ini harus mengintegrasikan prinsip-prinsip dan praktik pembangunan berkelanjutan dalam kurikulumnya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan isu-isu lingkungan, sosial, ekonomi yang terkait. Nah, yang terakhir adalah peran kemitraan dan kolaborasi. Pendidikan harus bekerja sama dengan berbagai pihak,
termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih strategi pendidikan dalam mewujudkan SDGs. Yang pertama, di tahun 2030 akan terjamin seluruh anak pria dan juga anak-anak wanita memperoleh serta menuntaskan pendidikan dasar serta menengah dengan tidak dipungut anggaran berkualitas serta dengan tertuju dengan pencapaian dari pembelajaran yang efektif dan relevan. Kemudian di tahun 2030 akan terjamin seluruh anak pria dan wanita untuk memperoleh peluang dari perkembangan beserta penguasaan anak balita dan pendidikan sebelum masuk SD yang berkualitas sehingga anak-anak akan siap saat menempuh pada pendidikan dasar. Selanjutnya pada tahun 2030 akan terjamin seluruh anak pria dan wanita untuk memperoleh peluang dari perkembangan serta pengasuhan anak balita juga pendidikan sebelum masuk SD yang berkualitas sehingga anak-anak akan siap saat menempuh pada pendidikan dasar. Selanjutnya pada tahun 2030 terjamin semua anak wanita juga pria memiliki kesempatan yang sama atas pendidikan teknik, kejujuran, termasuk universitas yang berkualitas juga terjangkau. Selanjutnya di tahun 2030 yaitu menaikkan secara substansial dengan jumlah para pemuda juga dewasa yang mempunyai keahlian yang sesuai termasuk pada bidang kemahiran, teknik, serta kejujuran, serta pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Nah, selanjutnya pada tahun 2030 ini meniadakan disimilaritas gender pada bidang pendidikan serta mendukung portal yang sama bagi seluruh tingkat pendidikan, kejujuran, pelatihan untuk masyarakat yang rentan seperti penyandang disabilitas, warga sipil, serta anak-anak pada kondisi yang lemah. Nah, di tahun 2030 ini terjamin bagi seluruh remaja dan kelompok-kelompok dewasa tertentu, laki-laki maupun perempuan mempunyai kemampuan literasi dan juga numerasi. Nah, selanjutnya di tahun 2030 terjamin seluruh siswa mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan program pembangunan berkelanjutan ini melalui pendidikan untuk membangun pembangunan berkelanjutan. Nah, HAM, kesetaraan gender, promosi untuk budaya yang damai serta tidak ada kekerasan, penghargaan pada keanekaragaman budaya serta kewarganegaraan global, serta partisipasi budaya dalam pembangunan berkelanjutan. Memandirikan serta memajukan fasilitas untuk pendidikan yang baik dan ramah untuk anak-anak, ramah terhadap penyandang disabilitas dan gender, mempersiapkan lingkungan belajar yang nyaman, aman, efektif, anti kekerasan untuk semuanya. Nah, selanjutnya di tahun 2030 juga secara substansi pada global memperbanyak jumlah beasiswa bagi negara-negara berkembang, terutama negara yang kurang berkembang, negara yang masih berkembang di pulau kecil, serta negara Afrika agar terdaftar pada pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi komunikasi, program rekayasa, serta ilmiah, program teknik di beberapa negara maju ataupun berkembang. Nah, yang terakhir, strateginya di tahun 2030 ini secara substansial akan meningkatkan jumlah guru yang memiliki kualitas termasuk pada kerjasama internasional untuk pelatihan guru di berbagai negara, berkembang maupun kurang berkembang dan juga kepulauan yang kecil. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.